Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di rumah coding. Lanjut, kita masih di Constructo untuk platformer, pengembangan platformernya. Kali ini platformernya lanjut supaya yang tadinya udah grafisnya udah lengkap, kita tambahi sama skor HUD, lalu collectible item, sama ada lagi untuk menang atau kalahnya ya. Langsung aja kita ke sini. Nah, pertama yang kita tambahkan adalah skor ya. Untuk skornya kita ubah dari sini aja. Si arrow key ini loh, teks yang ini nih. Ini kita ubah. Itu kan ada di sini ya, teks ini ya. Ini kita ubah namanya. Kita ini menjadi scoreboard. Skor aja ya. Skor txt. Udah. Nah, udah skor txt. Lalu tulisannya kita ganti dengan ini ya, skornya 0 dulu. Oh gini deh. Nah, 0 dulu ya angka. Terus kita posisikan skor itu biasanya ada di mana? Kita taruh di sinilah. Skor di sini agak ke tengah, lalu ukurannya digedein. Pakai 18. Pakai yang bagus. Ini. Oke. Nah, gitu ya. Ini 0 dulu nilainya. Oke. Lalu satu lagi untuk ini apa? Selain skor teks kita tambahkan juga, double klik ke sini, itu adalah teks juga. Ini win misi txt. Nanti misi txt itu dia akan muncul di tengah-tengah begini. Kasih center ya, sebagai mission briefing aja. Mission briefing 18 kita pakai. Pakai ini juga. Udah. Nah, nanti kita set supaya dia munculnya tidak harus tidak selamanya muncul ya, hanya state tertentu. Nah, kita siapin dulu. Ini skor ada di sini. Ini adalah win or lose-nya. Lalu kapan skor akan bertambah? Ya, jadi ini live masih belum ada. Kita pakai skor aja dulu. Lalu misi. Sementara itu dulu. Lalu kapan skor bertambah? Itu bisa kita atur dengan ketika si avatar ngumpulin koin. Kita tambahin koin ya, double klik di sini, lalu pilih sprite, koin, taruh di sini. Kita pakai klik sini ya. Kita pakai items di sini, lalu pilih koin yang ini. Sprite pertama koinnya. Kita crop, lalu ini kita duplicate ya. Jadi ada dua gambar nih sebenarnya. Kita bikin supaya gambarnya itu kayak naik turun gitu ya. Caranya gini. Titiknya ini kita kebawahin dulu 38 ya. Originnya kita bawa ke bawahin, lalu yang ini kita lebih ke bawahin lagi. Tadi kan 38 ya. Sekarang ini 48. Udah, terus ini kita duplikat. Lalu yang ini kita bikin, jangan pakai itu, ini gini aja udah gampang. Ini
Ini kita hapus gini, satu aja framenya. Nah, lalu jangan lupa si koin ini, klik yang di koin, kita bergeser ke sini. Ya, kita geser di behavior, add, kita tambahkan mana sih kemarin itu ada pergerakan, untuk yang pergerakan ini sign, add sign. Lalu gerakannya itu atas bawah ya, vertikal. Kemudian magnitude-nya kita bikin 10. Udah, kita bikin seperti itu. Kita coba tes dulu. Nah, ini udah kelihatan gerak-gerak ya. Nah, skornya juga udah kelihatan. Nah, udah. Tapi nggak bisa diambil, belum bisa diambil. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Si teks tadi mission ini yang koin udah bisa ya. Berikutnya yang misi sekarang. Atau yang koin dulu aja ya. Koin aja dulu lah. Supaya bisa apa? Diambil sama pemain, maka nanti koin ini kita beralih ke sini ya. Nah, kita tambahkan event kalau player next collision is overlapping. Atau jadi pilihannya ada dua. In on collision on with another object atau overlapping. Kita pilih yang overlapping aja. Overlapping itu udah tidak hanya bersentuhan tapi memang ngambil bener. Kita next, lalu objeknya apa? Objeknya koin. Kalau objeknya dengan koin, kalau overlapping sama koin berarti kan udah bertumbukan ya, udah lebih dari collision. Lalu si koin next, kita destroy ya. Kita set, kita destroy aja, hilang. Udah, nah gitu. Kita tes. Nah ini, udah dapat, tapi skornya belum ya. Supaya skor berarti kita ke sini add action sama kalau overlapping ini koinnya destroy kan, add action. Kita set mana skor txt. Skor txt lalu triknya kalau untuk skor itu lebih baik begini. Player ini itu harus punya semacam instance variable. Nah, ini nih. Di sini ya. Beralih ke properties, pilih dulu si player ini. Lalu ke instance variable, add instance variable namanya score. Nah, gitu. Beri number, lalu initial value-nya 0. Dah. Maka nanti gini, karena game itu kan selalu ada perubahan nilai ya skornya ketika nambah itu, maka nanti si yang terjadi adalah ketika koinnya diambil sama player dulu, variabel player dulu yang harus diupdate ya. Nih, add to ya, add to variable score kan, tambah 1 itu. Atau ya kalau misalnya nggak mau 1, 10 bolehlah 10. Nah, ini kan belum tampil di score. Supaya tampil di score berarti tambah lagi satu action. Kita tambahkan skor txt, kita update ya. Txt, teksnya set text. Lalu kita ambil gini. Karena ngambilnya adalah dari player, berarti gini aja langsung. Player. Nah, kita ketik player titik. Nah, baru tadi apa? Filenya namanya score. Ini kan? Nah, ambil score. Oke, dan selesai. Kita tes. Nah, skornya 0 nih. Jalan. Nah, 10 udah. Oke, good. Udah, koin udah beres. Berikutnya kita pilihkan koinnya di mana-mana ya. Ini tadi koinnya geser-gesernya apa? Gerak-geraknya kan 10 kurang ini ya, kurang
kurang tinggi lah gitu, agak ada tantangannya gitu. Ini kita copy, Ctrl C ya, atau copy ini, lalu paste, taruh di sini, lalu taruh di sini ya, paste di sini, lalu taruh di sini, paste mana tadi ya, sini, lalu di sini kita taruh paste juga, di sini ada, lalu di sini, agak ke sini, paste lagi. Ini kita bikinnya agak susah ya. Nah, di sini. Nah, udah. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, saya suka yang ganjil. Udah. Nah, kita tes. Nah, 10. Maju ke 20. 30 dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya skor udah, yang mission briefing ini nggak keluar ya, karena si misi ini itu masuknya layer game, salah ini, harusnya ditaruh di UI supaya parallax. Cuman kondisi awalnya dia itu tidak, ini loh, di properti initial visibility-nya itu nggak visible dulu. Atau ketika mission briefing kan harusnya ketika game mulai dia visible dulu ya, tapi ketika mulai bermain dia invisible nanti ya, ketika dijalankan gitu baru ini. Nah, caranya gini, kita bikin apa sih, add comment ya, saya bikin comment di sini, mulai game. Nah, saya taruh di atas mulai gamenya. Lalu add event. Nah, kondisinya adalah gini, ketika awal bermain itu berarti kan sistem, next, lalu kita cari timer ya, time, compare time. Udah, kalau timenya sudah 2 detik aja, jadi munculnya 3 detik lah gitu ya. Nah, ini kita taruh di sini di mulai game, lalu ini kontrol sama di sini. Dah, di sini mulai game ada sistem setelah 3 detik, maka nanti misi itu akan set visibilitasnya itu adalah di sini, set visible, itu invisible. Kita tes. Nih misinya di sini ya, 1 2 3 hilang, udah. Posisinya salah, posisinya kita posisikan supaya ada di sinilah, agak gitu ya. Terus kita kasih teksnya di awal, berarti kita set ketika mulai dari ini kita add event above. Nah, sistem ini inisialisasi paling awal. Kita bikin on start of layout. Start of layout berarti ketika mulai, maka kita set misi txt itu tulisannya berbeda, set text ya. Set text itu adalah oke. Ya. Sini lalu kita play. Ya, oke, jalan. Udah 10. Gitu ya. Mungkin posisinya kurang pas. Kita kondisikan ini agak ke atas. Oke, udah, itu misi. Kemudian sekarang kita tambahi sama finish ya. Finish itu berarti kita harus nambah sprite. Kita taruh di sini sprite. Finish ini finish ya, kita kasih nama finish.
Di sini kita taruh di sini akhirnya. Lalu kita ambilkan finish itu itemnya adalah bendera. Nah ini bendera yang mana ya? Bendera ini aja lah, yang hijau ya. Nah, open, udah. Ini terus originnya kita turunin ya, 72. Lalu jangan lupa saya tambahi frame lagi. Ini diambil dari frame yang berikutnya, kan tadi flagnya ada. Nah, biar agak beranimasi gitu ya. Nah, gitu. Lalu speednya kita bikin speednya 2 frame per second. Udah, kita tes ya untuk melihat animasinya ini gimana. Kita taruh di sini aja, karena pengen lihat. Oh, belum beranimasi ya? Oke. Nah, originnya salah. 7. Ini belum di apa? Ini kita beginikan dulu. 72 origin. Oke. Speednya 5. Ini kok 2, ini 1, ini sorry, salah ya tadi ya. Speed yang di sini nih. Ini speednya kita bikin 2. Atau ya bolehlah 4, 5 gitu, nggak apa-apa sih guys. Oke. Kita play. Nah, oke, nggak apa-apa. Oke, tadi saya benerin ini ya, sedikit di sini. Frame speednya 1, tapi yang ini 5. Terus loopnya kita bikin ya supaya dia berkibar-kibar terus. Jadi akhirnya jadinya seperti ini. Nah, ini berkibar-kibar terus. Udah. Berikutnya ini kita pindah di finish line ya. Finish line. Nah, finish line-nya di sini. Lalu mengatur kapan menang kalahnya itu adalah di sini. Kita tambahkan ini ya, kita tambahkan komen dulu. End game. Nah, lalu add event. Kalau player is collision is overlapping another object, gini ya. Objeknya apa? Bendera finish. Oke, dan lalu actionnya apa? Actionnya adalah finishnya nggak kita hilangkan, tapi misi teks itu kita munculkan kembali. Atau kita set dulu teksnya ya. Nah, teks. Nah, gini, lalu plus player. Karena kita ingin menampilkan misi itu ditampilkan lagi, tapi isinya adalah berhasil finish gitu ya. Lalu skornya adalah menunjukkan skor terakhirnya. Player titik skor. Skor dan nah, pakai itu ya caranya ya. Jadi gini, kita tes dulu. Ini kita taruh sini ya. Kita tunggu 3 detik. Tuh 23 biar hilang dulu ini. Nah, tadi harusnya gini. Si event sheet harus dimunculkan, si misi. Misi, lalu set visible-nya. Visible. Oke. Tes lagi. Ya, biar hilang dulu. Kan invisible ya. Maju, ambil. Nah, berhasil skor 10. Oke. Kita pindah sekarang. Levelnya kita pindah. Kita pindah. Flagnya kita taruh di sini. Oke. Kita udah punya game yang komplit sama elemen-elemennya. Kita tes main. Let's go. Kumpulkan koin dan finish. Oke, maju 1. Nah, oke. Aduh, maju. Gampang ini. Aduh.
Aduh, ini susah nih. Aduh. Oke. Yes. Finish. Skor 70. Oke ya. Gamenya berhasil. Mungkin ini agak ditata aja si flag ini, agak Z ordernya agak ke belakang. Ini yang avatar harus ke depan Z ordernya. Send top of layer. Nah, gitu biar kalau menang, ini saya tes lagi ya. Kalau menang, nah udah ini skip aja. Hampir mati. Ya, ya, ya. Aduh. Nah, berhasil skor 40 gitu ya. Oke, kita berhasil menyelesaikan skor AUD, collectible item sudah, sama winning state-nya udah beres. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.